Kata beliau, tasawuf tidaklah sulit bagi orang yang Allah bimbing kolbunya, yang Allah kemudian kehendaki rohaninya dekat. Dari Syekh Samman di kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. Kitab ini diceritakan oleh ulama kita di masanya yang bernama Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, orang Palembang. Orang Palembang itu unik, kesultanannya berbahasa Jawa, padahal orangnya orang Melayu. Ternyata kesultanannya berasal mix ya dari keturunan Sunan Giri. Waktu konflik di kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan Islam, maka zuriat keturunan Sunan Giri berangkat ke Palembang dan di situ menyambung kesultanan Islam. Maka mereka berbahasa Jawa plus bahasa Melayu di keraton. Ya, ini kitab diajarkan oleh ulama yang berasal dari sana, dan beliau bercerita dalam bukunya Sair atau Siyar As-Salikin, perjalanan para pesuluk, orang yang menempuh jalan kepada Allah. Bayangkan Syekh Abdus Somad ini tahun 1800-an, sekarang kan 2000-an, berarti 2 abad yang lalu. 2 abad yang lalu. Kata beliau, Syekhi, guruku, dalam jilid ketiga, ya, 4 jilid itu kitab, 4 juzuk, ya, juzuk ketiga, beliau mengatakan, guruku Al-Kutub Muhammad bin Abdul Karim Samman berpesan agar aku belajar kitab ini, An-Nafahat Al-Ilahiyah. Ya, nanti yang bisa bahasa Arab ini boleh diperbanyak, silakan difotokopi. Ya, ada yang bisa bahasa Arab, saya lihat wajah-wajahnya ini beberapa. Termasuk mu'alim ribat ya. Fotokopi ini kitabnya. Ini kitab sudah disebar luas PDF-nya. Atau kalau ada yang dermawan nih, perbanyak aja nih. Taruh di sini agak 50, selesai ngaji taruh lagi. Jangan dibawa pulang, biasanya bawa pulang nggak balik-balik. Ya, nanti diperbanyak nih kitabnya. Siapa kek? Jangan itu lagi yang berderma, yang lain lah. Siapa kek ya? Orang yang menyokong ilmu, maka Allah akan beri keberkahan rohaninya, karena ilmu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini ini kitab dipesankan oleh Syekh Samman, pengarang kitab ini. Saya carilah siapa, apalah kitab ini. Ternyata yang berpesan itu pengarangnya sendiri, guru langsung dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Apa kata beliau? Kamu ngaji kitab ini kepada asistenku, Syekh Abdurrahman Siddiq. Termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu disuruh ngaji kepada orang yang sama. Itu pengajian mereka, Syekh Abdus Somad sama Syekh Arsyad Al-Banjari. Ngajilah mereka ke Syekh Siddiq. Dan saya lihat daftar pengajian kitabnya luar biasa. Itu kitab-kitab yang sangat-sangat tinggi dalam ilmu rohani. Ya. Maka berdasarkan itu saya juga, kita harus kemas kitab ini sehingga dinikmati oleh orang-orang yang ingin mengenal Allah SWT, tapi sudah nggak sempat nyantri, ya, atau yang pernah nyantri dulu nggak puas, kita kemas ulang. Ya, semoga usaha kami diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di sini Bapak Ibu saling khidmat, saya pun khidmat di sini. Teman-teman semuanya khidmat. Jadi khidmat, apa yang kami bisa bantu, kami bantu. Ya, jadi jangan dibayangkan ini Buya ini diberi honor berapa di sini nih ya. Nggak usah pikirin begitu. Ini kami pun berkhidmat di sini. Kita hanya berharap Allah ridho. Karena ridho Allah nggak bisa dibeli. Ya, ridho Allah itu hanya dapat diundang. Acara ngundang ridho Allah itu berbuatlah yang Allah suka, sehingga Allah melirik. Sekali dilirik oleh Allah, selama-lamanya orang itu dilirik dengan rahmatnya. Nah, jadi sekali antum mencari perhatian Allah, Allah melirik, melihat orang ini, maka selama-lamanya dia mendapat rahmat Allah. Gitu ya. Jadi kita kalau senang dapat lirikan orang yang cantik, yang gagah,
itu nggak abadi. Tapi Allah yang maha indah, yang maha gagah, sekali Dia memberikan perhatian, insya Allah sampai mati kita dapat husnul khatimah. Beliau buka kitab ini dengan solawat. Ini solawat yang sangat berkah sekali. Assalatu wassalamu ala abdizzat. Semoga solawat dan salam tercurah kepada hamba zat yang mulia, yang sempurna, Rasulul Asma, Rasul penyampai nama-nama, wasifat dan sifat Allah, Al-Ab Al-Awwal, ayahanda pertama di alam semesta. Jadi kalau ada solawat yang saya ajarkan, yaitu solawat abati Rasulillah, Assalatu wassalamu alaika ya abati ya sayyidi ya abati ya Rasulullah. Itu rangkuman dari ajaran-ajaran beliau ini, yang diperoleh secara sesuai dengan metode ini, ya. Jadi itu bukan bid'ah. Ini didapat dari cara-cara beliau-beliau ini semua, ya. Itu bukan saya rangkai-rangkai, Pak. Karena kita nggak boleh buat-buat solawat. Membuat-buat solawat itu bid'ah. Solawat itu mesti dari Nabi SAW, atau diriwayatkan dari para wali, atau diilhamkan oleh malaikat, atau diilhamkan langsung oleh Allah Ta'ala, atau orang itu berjumpa ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah menurut versi sufi. Jadi bagi sufi kalau nggak ada yang begini itu berbid'ah. Makanya jangan heran ada kitab-kitab yang isinya solawat, tapi solawat itu nggak ada di kitab hadis. Karena solawat itu didapat dengan cara yang tadi, ilham dari Allah, mimpi ketemu Rasulullah, atau ketemu rohani, nggak perlu mimpi, ilham malaikat, apalagi tadi diriwayatkan dari para aulia. Baru yang kelima riwayat ahli hadis. Ini kenapa orang thariqah, para sufi, majelis-majelis tarekat solawatnya banyak, kok nggak muncul di kitab ahli hadis? Dan apakah ahli fikih memperkenankannya? Karena ahli hadis nggak boleh larang, karena ahli hadis bukan ahli fikih, kecuali dia ahli fikih, dia belajar ilmu hukum. Kita cek, ternyata Imam Nawawi dalam kitab Idah Manasikil Hajj wal Umrah di ujungnya mengajarkan solawat yang nggak ada di kitab hadis. Itu berdasarkan pengajaran wali Allah yang mengajarkan beliau. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah mengajarkan solawat yang beliau dapat ilhamnya sendiri, tentu dari Allah. Ada, jadi beliau ngajarin itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang disebut bid'ah menurut para sufi yang tidak berdasarkan yang tadi, ya. Jadi nggak boleh saya pintar bahasa Arab nih terus saya buat-buat solawat sendiri, nggak boleh, Pak. Dan itu nggak bisa diangan-angankan, ya. Buka sejadah, zikir sebentar terus dipikir-pikirkan gitu, diundang-undang nih rasa, nggak bisa. Dia memang hadiah. Hadiah ini tidak bisa dikira kapanpun bisa datang, ya. Jadi beliau Imam Syekh Samman menyebut Nabi dengan sebutan apa? Abduz Zat, Rasulul Asma wa Sifat. Yang keempat, Al-Ab Al-Awwal, Abi pertama, ayahanda pertama. Kalau di Simtiduror apa yang didoa? Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua, terbesar. Ya. Kalau dalam kita dalam sholawat Masyisyah, Al-Hijab Al-A'zam, hijab teragung. Gitu, ya. Jadi istilah ini cara memahaminya harus ngaji yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Nah, nanti kita buka kajian itu di sini, yang boleh dibuka. Karena kajian Nur Muhammad itu ada yang boleh dibuka, ada yang nggak boleh dibuka. Yang saya sebarkan selama ini di sosial media oleh teman-teman, itu yang boleh dibuka, Pak. Banyak yang nggak boleh dibuka. Ya, yang nggak boleh dibuka itu secara umum. Dia mesti bersuluk, dia mesti ditalkin, baru boleh dibuka ini barang. Jadi sebenarnya di luar itu saya punya majelis
majelis yang sifatnya ngaji duduk di rumah dimanapun. Kadang-kadang kita kemana buka ya, kalau di rumah ada whiteboard, pakai whiteboard kita buka. Karena di situ muncul asrar-asrar yang nggak boleh dikeluarkan secara serampangan. Jadi yang saya ajarkan itu, kalau kata orang, kok kamu buka rahasia? Loh enggak, itu bagi kami masih kulit, sorry. Bukan belagu, bukan. Emang guru saya bilang itu masih kulit tuh Ar-Razi. Dulu kita kira itu udah rahasia. Jadi ketika saya memahami semua rangkaian itu, beliau bilang, yang ente pahami itu baru kulit. Wah, kita yang tadi sudah jumawa, sudah melangit rasanya, itu langsung down lagi, ingin ngaji lagi. Ternyata ada langit di atas langit. Nah itu pegang-pegang itu ya, ada langit di atas langit. Orang sering mengatakan bertorikot sulit, tasawuf itu rumit. Iya, tapi bagi siapa? Coba, ini pembukaan beliau. Wa ba'du fa inna tariqal qaumi sa'batul maram illa ala man waffaqahu Allahu min zallatil aqdam. Nah, kita bagian mana nih? Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib bilang tasawuf itu ribet, jangan-jangan dia termasuk kelompok yang ini nih. Apa pembukaan sang wali? Beliau ini disebut gelarnya Kutubul Aqwan, kutub alam. Kutub alam itu maksudnya apa? Porosnya alam. Makanya dulu Syekh Abdul Somad ini disebut nida, bukan doa. Kata Syekh Saman, kalau kalian ada masalah dimanapun atau ada ombak, panggil aja nama saya. Nanti kalian ingat Allah. Maka ketika Syekh Abdul Somad masuk naik kapal, dulu kan gak ada pesawat Pak. Kalau di pesawat turbulen, nah ini ombak. Dibaca, ya Saman, langsung tuh berhenti tuh ombak. Cuma dengan rasa menyebut ya Saman, ingat zikir kepada Allah yang diajarkan Syekh Saman, bukan berdoa meminta kepada Syekh Saman ya. Kita kalau butuh sesuatu manggil istri, manggil anak, atau istri manggil suami, bang, itu syirik nggak? Bang Toyib gitu. Ya, suami-suami ngomong, neng, syirik nggak? Tolong ambil dong gitu. Karena hubungan kita dengan istri dengan suami, hubungan fisik, maka panggilannya panggilan fisik. Seorang murid ketika dia ada masalah, hubungan dia dengan gurunya hubungan kolbu, hubungan ruhani. Maka ketika dia memanggil kolbunya. Bukan dia sedang memanggil minta tolong dalam pengertian menyembah, berdoa, enggak. Itu panggilan ini. Duhai kekasihku, duhai guruku, gitu. Kalau ke pasangan kekasihku. Syirik enggak manggil bini kita? Nama bini siapa, Pak? Hah? Yun gitu. Manggil Yun boleh, bilang panggil ya Saman nggak boleh. Itu akidah Ahlussunnah mana begitu? Sekarang banyak ngajarin akidah Ahlussunnah katanya nggak boleh. Apalagi manggil ya Muhammad katanya syirik. Betapa jahilnya orang-orang yang mengatakan itu. Ya, padahal itu disebut nidaus shalihin, nidaul mahbub, nidaul ahbab, menyeru orang yang kita kasihi itu boleh. Memanggil, bukan berdoa. Kalau berdoa bahasa Arabnya doa. Kalau memanggil nida. Coba ingat-ingat. Doa, nida. Jadi ada doa, nah, doa hanya kepada Allah. Tapi kalau yang tadi apa? Nida, memanggil. Jadi ini terjemahannya bisa juga menyeru, ini juga menyeru, tapi bedanya ini menyeru dalam rangka menyembah, ini memanggil dalam rangka hubungan relasi makhluk. Ini nida. Beda ya? Jadi orang-orang ya sayanglah, ini kawan-kawan kita Wahabi. Sayang sekali Salafi. Saya tidak membenci mereka karena ini, tapi saya menyayangkan aja. Mereka mengatakan, jangankan ya Saman, ente baca ya Muhammad, itu syirik, katanya begitu.
Ya, sayang mereka nggak paham bab cinta. Padahal nida itu bagi saya nidaul hub, itu panggilan kekasih. Beda ya, beda kita. Maka jika Salafi Wahabi bertanya dan mengatakan engkau menyeru makhluk itu adalah syirik, kita jawab Anda belum mengerti bab cinta. Belajar dululah puisi. Nggak nyambung. Oke. Jadi sekarang problemnya apa? Yang mengatakan tasawuf, thariqat itu ribet, itu ulama ahlus sunnah, kiai ahlus sunnah, orang aswaja. Ini problemnya. Ternyata ini sudah terjadi dari masa ke zaman, dari dulu sampai sekarang, ya terjadi terus. Apa kata beliau? Wa ba'du fa inna tariqal qaum sa'batul maram. Betul. Tariqatnya sufi ini sa'batul maram, untuk mencapainya sulit. Tapi ini baru jeda, belum selesai di kalimat. Si kiai, si ajengan, si habib bacanya sini doang, baca kitab itu yang tuntas. Jangan setengah-setengah baca kitab. Supaya pesan dari orang yang berkalam ini sampai. Apa kata beliau? Illa, kecuali ala man waffaqahu Allah min zallatil aqdam. Kecuali bagi orang yang Allah bimbing dia, beri hidayah dia daripada tergelincirnya kaki. Kaki di sini maksudnya pendirian. Pendirian itu ada di hati. Itu yang pertama, pengecualian. Jadi orang yang dapat hidayah berarti berhijrah nih. Kalau mau menghijrahkan diri setiap saat, pasti orang ini tidak akan mengatakan tasawuf susah. Ya. Alhamdulillah kami al-fakir, kata orang kitab A susah, enggak ada susahnya. Susah itu ente nggak mau baca gitu aja. Baca jangan baca sendiri, pakai guru dong bacanya. Orang baca Iqra aja ada gurunya, masa baca kitab Ihya nggak pakai guru? Saya guru Ihya saya banyak, guru hikam saya banyak, guru thariqat saya banyak, sehingga kita ngambil kunci-kunci mereka dan ini kita kemudian formulasikan. Saya temukan metode sendiri, ini cara baca kitab yang cepat begini, sehingga nggak ada kitab yang sulit. Antum nggak bisa bahasa Arab, baca kitab bahasa Arab ya sulit. Ini yang ribut, yang ribet bukan ribut. Orang bisa baca kitab bilang kitab tasawuf ribet. Kiai yang mengajarkan ilmu syariat bilang belajar tasawuf ribet. Ini kemudian jadi masalah. Dan dia mempengaruhi orang awam. Ya. Sulit nih, sulit. Enggak ada sulit. Berguru, ngaji sama orangnya. Ya. Atau jangan-jangan antum termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada tergelincirnya pendirian. Jadi orang-orang yang tergelincir, ahli fikih, ulama, kiai, habib, ajengan, ya gus-gus yang mengatakan ribet, nggak ada pengecualian, termasuk orang-orang yang tergelincir. Ini mohon maaf yang berkata Syekh Saman bukan Ar-Razi. Ya. Yang kedua, man qarrabahu maulahu tawalla, orang yang dikecualikan, yang tidak akan merasakan sulit bertasawuf, orang yang Allah undang untuk mendekat kepadanya. Nah ini para aulia-aulia ini. Jadi Allah itu ada yang Allah undang rohani seseorang itu untuk datang kepadanya. Ini man qarrabahu maula wa bi'ainil inayah ra'ah, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa orang bilang bertasawuf rumit padahal sudah jadi kiai? Karena dia baru kiai fikih, belum kiai tasawuf. Karena dia kurang apa itu? Zalika li'adami sidqil muridin salikin. Waktu dulu dia di santri, dia enggak tasdik dengan ini. Dan enggak sungguh-sungguh. Ketika dia belajar pun dia enggak sungguh-sungguh. Wa khafa'il muradin al-musallakin illa al-qalil minal qalil, ya. Karena emang sedikit sekali orang-orang yang sudah sampai kepada ini. Udah begini kita persulit lagi gitu ya.
Coba saya mau tanya, kata orang yang tidak dagang, dagang itu sulit, benar nggak? Tapi kata pedagang, dagang itu asik nggak? Bener? Serius loh ya? Serius. Tapi kata pedagang, ngantor tuh sulit loh. Ente bisa tahan ya, berangkat pagi jam 8, jam 6, pulang jam 6. Itu bagi pedagang bingung dia. Kok kamu bisa tahan ya? Bagi orang yang jadi karyawan, yang jadi pegawai, apa kata dia? Kamu kok sanggup sih? Ya, dagang begitu kadang nggak laku, kadang laku. Jadi orang ini pakai logika dia masing-masing. Dan dia nggak mau kemudian masuk ke logika orang lain. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga ilmu fikih, ilmu hadis itu rumpunnya beda. Ilmu tasawuf rumpunnya beda. Ilmu tauhid rumpunnya beda. Kalau mereka nggak mau pindah-pindah, jadi selesai ngaji sini masuk ke sini, harusnya begitu. Jadi wallahi aqul lakum ayyuhal ikhwah, at-tasawuf laysa bis-sa'ab ala man waffaqahu Allah wa man qarrabahu Allah. Ya, berarti kalau dibalik kata beliau, tasawuf tidaklah sulit bagi orang yang Allah bimbing kalbunya, yang Allah kemudian kehendaki rohaninya dekat. Ya. Terus kira-kira kita masuk yang mana? Dijawab di muqaddimah. Nah, kita langsung masuk ke muqaddimah. Di muqaddimah beliau mengatakan ayyuhal murid al-muwaffaq as-sa'id. Ini kabar gembira. Siapapun yang sudah ngaji kitab ini berarti dia sudah dikehendaki dapat hidayah. Karena beliau panggil ayyuhal murid al-muwaffaq. Wahai murid yang sudah dapat hidayah. As-sa'id yang insya Allah berbahagia, sukses dunia akhirat. Ya. Annal qaum ajma'u ala anna al-mujahadah labudda minha fi suluki tariqil akhyar. Untuk sukses itu mesti bermujahadah sungguh-sungguh. Adakah orang dagang sukses dia nggak sungguh-sungguh? Orang buka jam 6, dia bukanya jam 10. Sukses nggak? Orang online, kan sekarang online. Dia buka online dan cepat nanggapin orang. Responnya cepat. Kalau salah kirim cepat minta maaf dan dia kirim lagi yang baru yang bagus. Kalau orang seperti ini disebut dia bermujahadah, sukses dia nanti. Dibandingkan orang ya dia buka lapak di, namanya buka lapak ya, buka lapak apalagi, Shopee apalagi, Tokopedia, bla 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 itu. Dia buka lapak di situ, buka toko di situ, tapi orang WA mesen 3 hari nggak dibalas-balas. Gimana? Kita beberapa kali Pak beli kitab nggak ditangkap-tangkapin, tapi ada kita baru ngirim 5 menit udah balas. Barang ready bos katanya. Ada dipanggil bos sama dia. Nggak nyampe 3 hari udah nyampe barangnya. Wah, ini gua besok beli lagi di kitab di sini. Pas dikirim bagus kitabnya. Ternyata itu kitab nggak semuanya di toko dia. Dia nggak punya kitab, dia hubungi kelompok-kelompok yang lain, toko-toko yang lain, sampai kemudian kitab itu ada semua. Nah, kita jadi kecanduan beli Pak jadinya. Nah, ini contohnya ya. Mujahadah, ada mujahadahnya. Ya. Orang mujahadah itu nggak suka ngeluh. Antum suka kerja suka ngeluh nggak? Seneng nggak ngeliat orang ngeluh, ngomel? Seneng nggak? Nggak seneng loh. Kalau pengen disenangi atasan, jangan suka ngeluh. Jika ingin disayangi yang maha mengatasi semua makhluknya, jangan suka mengeluh. Apalagi ingin disayangi mursyid. Oh, ini ujian bermursyid macam-macam loh. Kalau di ribatnya masih oke. Saya kalau berguru ke masyayikh itu macam-macam. Kita baru nyampe di rumah, dia bilang, ente datang sini. Kita baru nyampe, disuruh datang lagi. Ya, teman kita berkali-kali digituin. Udah nyampe di tempat yang dituju, dianggurin, gak ada apa-apain, cuma ngetes doang, ini murid sodik apa bukan. Ada loh guru-guru begitu caranya. Ente kalau kan guru, jangan coba-cobain begitu ya. Teman sama teman jangan begitu. Yang boleh begitu cuma guru menguji murid. Kan nguji murid boleh cuma dalam waktu tertentu. Gak boleh setiap hari juga diuji, stres nanti muridnya. Jadi mesti mujahadah. Alladzina hasanatuhum sayyi'at innal abrar. Mesti mujahadah untuk menempuh jalan akhyar, orang-orang terpilih.
Nih perhatikan, kita sudah dipilih Allah menjadi orang Indonesia dan umat Nabi Muhammad SAW, orang Nusantara dan belajar thariqat. Tapi apakah betul-betul terpilih akhyar? Akhyar ini juga bisa arti orang terbaik, orang yang baik. Yang mana baik menurut orang awam itu bagi mereka belum baik. Alladzina hasanatuhum sayyi'atun indal abrar, ya. Baik itu bagi mereka itu buruk menurut abrar, orang yang di atasnya lagi, ya. Mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah wan nadibina li fi'liha bi ibaratin ufidat alaihim min ghaithil minnah. Mereka beramal berdasarkan kitab dan sunnah, ya, dan menganjurkan mengamalkannya dengan ibarat-ibarat yang bersumber dari ghaithil minnah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kitab dan sunnah, dari kitab, dari Al-Qur'an, ini dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mujahadah, Allah akan bukakan subul, bukan sabil. Subul artinya jamak plural dari sabil, sabil jalan. Kalau subul banyak jalan. Maka orang mujahadah, coba lihat orang-orang yang sukses menjadi orang sukses. Bedakan pekerja dengan orang yang sukses menjadi mengurus perusahaan. Karyawan yang dia lakukan apa? Dia bekerja untuk gaji. Tapi kalau orang yang thinkernya, si pemikir di situ, apa yang dia pikirkan? Gimana cara mengimprovisasi pekerjaan, memproduksi dengan lebih banyak, biar lebih laku, bla bla bla, semuanya. Orang-orang ini berpikirnya beda. Kalau pekerja dikasih manual acara, programnya dia buat. Tapi kalau thinker, dia memikirkan hal-hal yang baru. Nah, siapa yang begitu? Hanya orang-orang yang mujahadah. Orang-orang yang sungguh-sungguh Allah buka jalan kepadanya lebih dari satu jalan. Subulana, jalan-jalan kami, bahwa jalan menuju kami sangat banyak sekali. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Orang mengira dia beramal untuk kami, bukan, mujahadah dia untuk dirinya sendiri. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Nah, jihad, mujahadah itu ada dua. Ada jihad fi sabilillah, di jalan Allah, itu perjuangan. Apakah perjuangannya kalau di musim damai bikin pesantren, berpolitik dengan baik, berlaku adil, mengajarkan ilmu terbaik, bekerja yang terbaik, menafkah yang terbaik, itu jihad di musim damai. Musim perang berjihad secara fisik militer, ya, itu jihad fi sabilillah. Kalau kita sampai di masa itu kita jihad, nah, maka nanti yang cowok-cowoknya harus siap jadi mujahid. Dan yang paling siap jadi mujahid itu sufi, karena dia nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Antum cek sejarah, kalau orang Belanda kan menyebut pemberontakan Banten, itu kurang ajar yang bikin sejarah itu. Kita mempertahankan negeri kita kok disebut berontak. Yang benar apa? Jihad Banten gitu. Jihad di Batavia, jihad di Mataram, gitu baru bagus sebenarnya. Tapi orang Belanda kalau nyebut sejarah apa? Pemberontakan di Banten. Pas kita lihat itu mursyid tarekat Pak yang memimpin. Tapi orang Belanda bikin sejarah kemunduran Islam karena orang-orang tarekat. Pinter-pinter mereka bikin. Saya didoktrin guru saya dulu, guru sejarah saya di sekolah, sampai di bab kemunduran umat Islam. Apa yang dikatakan? Itu karena kebodohan para sufi. Karena sufi berlaku zuhud, dia membuang dunia. Dia nggak tahu yang menemukan alat-alat modern yang kita pakai sekarang itu rata-rata sufi semua. Itu keberhasilan Belanda, Pak. Berapa tahun kita dijajah? Tuh kan, ini produk Belanda ini. Mana ada Belanda menguasai kita 350 tahun? Nggak ada, Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau di Sunda Kelapa, hampir 300 tahunan lebih. Ya. Tapi kalau yang lain nggak, Banten nggak nyampe. Aceh apalagi. Ya, nggak nyampe.
Karena kalau dihitung mundur 1945 mundur 350 tahun. Itu Belanda belum ngapa-ngapain di Indonesia, yang ada baru Portugis, Spanyol, belum ada. Itu kan korban kan? Korban kita. Belanda aja dijajah sama ini loh. Sama Perancis, Pak. Baru merdeka tahun 1800-an gitu. 1815-16 berapa gitu, saya nggak hafal bener. Tapi itu mereka baru segitu. Kalau kita hitung nih dari mereka merdeka, anggap 1800, anggap aja 1800 ke 1945 berapa tahun? Cuma 145. Tapi enggak kok. Dulu belum ada Indonesia. Dulu yang baru dikuasai pasar-pasar. Yang menguasai bukan Belanda, VOC. VOC itu bukan kerajaan Belanda, tapi company, perusahaan. Nah, ini korban-korban sejarawan Belanda ini. Ya. Kita harus perbaiki itu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, mereka berhasil menjelek-jelekan tasawuf, padahal orang-orang sufi-sufi inilah yang berjuang untuk negeri ini ya. Sampai hari ini. Faddalallahu al-mujahidin al-qaidin ajran azima. Allah melebihkan para pejuang terhadap orang yang tidak berjuang, ajran azima. Ya, balasan yang sangat azim, agung, besar. Nah, dari kitab sunnah, i'malu, Nabi SAW berkalam, ciri-ciri orang dapat hidayah apa? Ini jawaban tadi yang di atas. I'malu fa yasarallahu a'malakum. I'malu fa kullun muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kamu, karena orang yang beramal, wa kullun, setiap orang, muyassar, akan dimudahkan menjadi, kalau di ahli surga akan diinspirasi, dimudahkan, diundang untuk ngajak mengamalkan amalan ahli surga. Amalan ahli surga dua aja, Pak. Al-ilmu wal amal. Cari ilmu sama mengamalkan ilmu, dua aja. Lebih tinggi surga orang berilmu apa surga orang beramal? Berilmu. Surga alimin dan arifin lebih tinggi. Ini baru halaman Qadimah paragraf pertama ya. Sampai situ aja dulu ya. Karena sudah malam, besok kita masih bekerja lagi. Kesimpulan dari Muqaddimah ini, Bapak Ibu yang kenal Allah, tasawuf tidak sulit. Tolong sampaikan kepada guru antum, kiai antum yang bilang dia bahwa tasawuf itu sulit, kasih kitab ini. Nih kata ulama tasawuf, beliau ini ahli tafsir, ahli hadis. Saya punya sanad hadis melalui jalur beliau, saya punya sanad tafsir melalui jalur beliau. Ya, beliau bukan hanya ulama thariqah. Dan beliau bukan orang Bandung, bukan orang Bekasi, bukan orang Buaran, bukan orang Jati Keramat, ini orang Madinah. Orang Madinah, zuriat Bani Quraisy ya, dari Sayyidina Abbas, dan beliau mengatakan tasawuf itu hanya sulit bagi orang yang tidak dapat hidayah. Saya khawatir kalau kiai mengatakan tasawuf itu sulit, jangan-jangan tuh kiai tidak dapat hidayah. Kalau kiai tidak dapat hidayah, berhenti aja pakai nama kiai, gelar kiai. Ya, berguru lagi kepada kiai yang lebih alim. Ya, mohon maaf kalau kalimat ini menyinggung antum semua. Tapi biasanya emang datang sini supaya disinggung-singgung tuh. Ya, alhamdulillah yang memberikan kenikmatan ke dalam kalbu kita, yang tidak tersinggung di saat disinggung, kan itu tanda orang dapat hidayah. Yang tidak sakit hati jika disenggol, karena berarti dia siap dibimbing oleh gurunya. Berarti dia siap melepas noda-noda di kalbunya. Ya, semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Imam Syekh Muhammadul Karim Samman, Imam Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Bustami, semua para imam-imam wali Allah, dan penutup kewalian di akhir zaman Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdil dzat wa rasulil asma'i wa sifat al-abbil awwal wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami, cinta kami kepada ruhaniyah Rasulullah SAW, yang mana ia adalah hamba yang mengenal zat Engkau dengan sempurna, hamba yang mengajarkan tentang nama dan sifat-sifat Engkau dengan cara yang tepat, hamba yang boleh disebut dengan ayahanda pertama di alam semesta. Sampaikan juga ya Allah keberkahan salam Engkau kepada keluarganya, kepada ahlu baitnya, zuriat-zuriatnya, pewaris-pewarisnya, para tabi'in, sampai kepada masa kami dan orang-orang yang hadir pada malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini sampai akhir zaman kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, mohon liriklah kami dengan rahmat Engkau, mohon pandanglah kolbu kami dengan rahmat Engkau, mohon pandanglah ruhaniyah kami dengan rahman dan rahim Engkau, meskipun satu kali lirikan ya Allah, karena lirikan Engkau abadi. Sekali Engkau melirik dan memandang kami, maka selama-lamanya kami mendapatkan rahmat dan rahim Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, izinkan kami meskipun kami tidak pantas menjadi wali Engkau, izinkan kami mencintai kekasih Engkau, mencintai wali-wali Engkau, karena kekasih Engkau mengatakan al-mar'a ma'aman ahab, seseorang itu akan membersamai siapa yang dicintai. Izinkan kami ya Allah merasakan cinta kepada kekasih-kekasih Engkau, sehingga kami Engkau izinkan membersamai beliau. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah, kami memohon izinkan kami untuk istiqamah menjalankan syariat Nabi-Mu, untuk istiqamah menjalankan ajaran-ajaran kekasih-Mu, dan izinkan kami ya Allah mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan suluk menjadi kekasih Engkau. Ya Allah, jadikan jalan ini mudah bagi kami. Jangan Engkau jadikan kami orang yang disebut oleh para guru-guru kami, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, yang mengatakan bertasawuf itu sulit, yang mengatakan bertarekat itu rumit. Allahumma ya Allah, ampunkan kami jika kami pernah berfikir seperti itu. Allahumma adfa'anna al-bala wal baba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan keluarga kami, guru-guru kami, zuriat-zuriat kami, murid-murid kami, sahabat-sahabat kami, bahkan orang-orang di negeri kami, dari semua keburukan yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Allahumma ya Allah, sebentar lagi negeri ini akan berpesta memilih pemimpinnya. Mohon ya Allah ya Malikal Mulk, wahai Raja di Raja, penguasa alam semesta, pilihkan bagi kami siapapun yang penting dia cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau, cinta kepada umat kekasih Engkau, mencintai negeri yang Engkau berikan ini. Izinkan kami mendapatkan pemimpin yang tidak buruk ya Allah, meskipun dia tidak sempurna dan tidak baik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna warhamna jami'an. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah faftah qulubana. Ya Allah, dengan berkah surah Al-Fatihah, izinkan Engkau membuka alam pikiran kami, membuka alam dada kami, alam hati kami, alam sir kami, alam ruh kami, sehingga kami mampu dengan izin Engkau ya Allah menikmati nama-nama Engkau, menikmati menyebut sifat-sifat Engkau, menikmati selawat kepada kekasih Engkau, menikmati baca kalam Engkau, menikmati solat menyembah kepada Engkau, menikmati bangun malam hari di saat orang-orang lain masih tidur, dan menikmati setiap amalan yang menurut orang-orang yang tidak mengenal Engkau itu sulit. Allahumma matti'na bi ta'atik. Ya Allah, izinkan kami merasakan kelezatan taat kepadamu, kelezatan menjalani takdir-takdirmu. Allahumma ya Allah, atina fid dunya hasanah
berikan kami kebaikan di dunia dengan kenal kepada Engkau, wa fil akhirati hasanah, dan izinkan kami bertemu sang baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat, mendapatkan syafaat baginda di hari kiamat, dan diizinkan memandang wajah mulia Engkau nanti di surga Firdausil A'la. Rabbana ya Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah lana walil hadirin wal hadir wal mustamin wal mustami'in jami'an ya Rabbal alamin ya Aziz ya Aziz Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله ikut يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.